Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Febiola Brutarigan dari NPM 21162. Dan saya Putri Stefani dengan NPM 21164. Kami dari Praktikum Simulasi Komputer. Nah, di video kali ini kami ingin kembali menjelaskan sedikit laporan kami yang sudah kami kerjakan, yang dimana laporan kami berbentuk jurnal dan nantinya akan ada running dari software yang kami gunakan juga. Di sini judul yang kami angkat adalah analisis simulasi sistem pada produksi kentang goreng di PT Jaya Utama dengan software ProModel. Langsung saja kita masuk ke bagian abstrak. PT Jaya Utama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pangan yang memproduksi kentang. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai macam produk kentang. Namun, dari semua produk kentang yang ada, yang memiliki pesanan terbanyak adalah kentang goreng. Tingginya permintaan terhadap produksi tersebut menyebabkan jumlah konsumen menjadi terus meningkat, sedangkan penyedia layanan yang ada tidak bertambah dan menyebabkan terjadinya garis tunggu ataupun antrian. Sehingga masalah yang sedang terjadi saat ini pada perusahaan tersebut adalah banyaknya permintaan pesanan kentang goreng yang harus dikirim ke para distributor maupun konsumen. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan salah satu software yang terdapat pada simulasi, yaitu software ProModel. Software ProModel ini dapat membantu perusahaan dalam melihat animasi aktivitas pengolahan bahan baku yang memungkinkan dapat dilakukan di dalam kehidupan secara nyata. Maka dari itu, salah satu kondisi antrian yang cocok untuk diamati adalah sistem antrian proses kentang goreng pada PT Jaya Utama. Dengan menggunakan software ProModel, maka akan dihasilkan output software ProModel tersebut, di mana diketahui terdapat antrian pada aktivitas proses kentang goreng. Dari hasil tersebut didapat H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang μ1 min μ2, sehingga simulasi antrian proses kentang goreng ini tidak dapat dilakukan pada sistem antrian yang sesungguhnya karena data yang dihasilkan merupakan tidak valid. Kata kunci di sini ada 3, yakni ada ProModel, simulasi, maupun sistem produksi. Selanjutnya ada bab 1. Bab 1 di sini berisi tentang pendahuluan yang berisi 3 paragraf. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai paragraf yang kedua saja, yakni PT Jaya Utama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pangan yang memproduksi kentang. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai macam produk kentang, namun dari semua produk kentang yang ada, yang paling memiliki pesanan terbanyak ialah kentang goreng. Untuk itu, penelitian ini akan membahas tentang analisis simulasi produksi kentang goreng pada PT Jaya Utama. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin tinggi pula pertumbuhan manusia yang mana menyebabkan melonjaknya jumlah kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan atau permintaan para distributor pun, maka perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi permintaan setiap konsumen. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam memenuhi permintaan konsumen tersebut, para produsen mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah kendala dalam proses antrian, di mana proses produksi yang memerlukan adanya perbaikan sistem layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan supaya perusahaan memiliki daya saing tinggi terhadap para kompetitor yang ada. Model antrian yang dilakukan memerlukan sesuatu analisis mengenai model antrian yang diterapkan supaya efektif dan pastinya dapat terekomendasi terhadap model antrian sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi waktu antrian. Ini merupakan salah satu studi kasus yang menjadi studi kasus kami pada jurnal kali ini. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 di sini berisi metode penelitian. Metode penelitian kali ini digunakan untuk membuat model pola kedatangan secara acak dan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci maupun realistis dalam periode waktu tertentu. Jadi, ProModel itu merupakan suatu software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Dalam ProModel sendiri, selama simulasi berlangsung akan dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang lebih memudahkan untuk penganalisaan, baik yang baru maupun yang sudah ada, dan pastinya memudahkan untuk menirukannya pada proses secara nyata.
Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini akan diolah menggunakan data primer maupun data sekunder yang dimana data tersebut diketahui dari tingkat rata-rata produksi yang harus ditetapkan pada PT Jaya Utama. Panjangnya penumpukan bahan baku juga dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang ada dan adanya perbaikan sistem antara proses produksi dapat memaksimalkan hasil produksi supaya perusahaan memiliki daya saing tinggi terhadap para kompetitor yang ada. Jadi, dengan memberikan proses produksi yang baik dan sesuai standar, waktu yang telah ditentukan bahkan lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan, maka dapat meminimalisasikan kerugian pada perusahaan PT Jaya Utama maupun bagi para customer, di mana model antrian bahan baku yang diterapkan dapat membuat proses produksi lebih efektif dan dapat mengurangi waktu produksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu keputusan lewat animasi pekerja yang ideal untuk meningkatkan kualitas produksi dari perusahaan tersebut dengan menggunakan bantuan dari software ProModel. Setelah data diolah, didapatkan hasil pembahasan dan rekomendasi, kemudian nantinya juga akan didapatkan kesimpulan maupun saran. Nah, pada bab 2 ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang pertama itu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukannya observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui data histori perusahaan PT Jaya Utama. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menghitung berapa banyak jumlah kentang yang datang untuk dibersihkan dan dilayani oleh sistem per produksi per jamnya, sehingga jenis penelitian yang digunakan yaitu penilaian untuk tingkat proses produksi di perusahaan tersebut. Di sini ada 6 data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama data pembersihan kentang, data pengecekan kentang, data pengolahan kentang, data packing kentang, data pemberian kode, dan data inspeksi. Dan bisa dilihat pada tabel 2.1 merupakan aktivitas sistem proses produksi kentang di PT Jaya Utama. Ada kolom aktivitas, ada kolom perhitungannya di dalam menit, dan hasil dari rata-rata perhitungan aktivitas tersebut. Lalu yang kedua ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini bersisi seperti flowchart, di mana flowchart tersebut dimulai dari studi lapangan, studi pustaka, perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional, lalu ada pengumpulan data, yaitu ke-6 data yang telah dikatakan sebelumnya, pengolahan data yang digunakan menggunakan software ProModel, verifikasi data, validitas data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Dan di bawah ini ada penjelasan dari langkah-langkah pemecahan masalah dari gambar flowchart di atas. Selanjutnya ada bab 3 yang berisi hasil dan pembahasan. Jadi sebelum kita simak lebih jauh lagi mengenai hasil dan pembahasan, sebelumnya akan dijelaskan mengenai software running data lewat dari praktik partner saya sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan pada bagian software, dan software yang digunakan pada modul ini yaitu ProModel. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan, kita adalah membuat file baru dengan cara kita klik file, kemudian kita klik new dan kita ganti namanya menjadi presentasi modul 2. Untuk unitnya kita ganti menjadi menit, dan juga distance unitnya kita ganti menjadi meter. Klik OK. Selanjutnya kita klik build, kita pilih location, dan ini adalah tampilan dari location. Jadi dari location ini kita akan membuat aktivitas dari proses yang akan kita buat. Dan pada modul ini studi kasus yang kami gunakan adalah pembuatan atau proses kentang goreng, dan kita akan mewakili aktivitas tersebut dari bagian grafik yang ada di sini. Untuk aktivitas yang pertama yaitu pembersihan kentang, kita akan klik pada gambar ini akan mewakili aktivitas dari pembersihan kentang yaitu pallet barrels. Kemudian kita klik pada bagian layout, kita akan ubah ukurannya. Selanjutnya adalah kita memberikan nama dengan cara kita nonaktifkan new, kemudian kita klik text, kita klik pada bagian gambar, kemudian kita bisa ubah namanya menjadi pembersihan kentang. Untuk spasi akan diganti menjadi tanda underscore. Kita bisa
memperbaiki ukuran dari tulisannya. Kemudian proses yang kedua atau aktivitas yang kedua yaitu pemeriksaan kentang. Kita menggunakan gambar ini, kemudian kita klik pada bagian layout dan kita ubah ukurannya, dan kita ubah nama dengan cara nonaktifkan centang new, klik teks, klik pada bagian gambar, kita ganti nama menjadi pemeriksaan kentang. Selanjutnya, aktivitas yang ketiga yaitu pengolahan kentang. Kita gunakan lambang ini sebagai untuk mewakili dari aktivitas pengolahan kentang. Kemudian kita ubah namanya. Selanjutnya pada aktivitas yang keempat yaitu packing, kita menggunakan gambar box dan kita klik pada aktivitas yang kelima yaitu pemberian kode. Kita gunakan gambar palette box ini sebagai gambar untuk mewakili aktivitas dari pemberian kode. Kemudian kita ubah namanya. Selanjutnya pada aktivitas yang terakhir yaitu inspeksi. Kita memilih gambar ini. Kemudian kita klik pada bagian layout, kita ubah ukurannya, dan kita beri nama. Oke, setelah itu kita lanjut proses, yaitu kita klik build, kemudian kita klik entities. Untuk produk yang kita gunakan yaitu kentang, jadi kita akan menggunakan gambar untuk mewakili produk tersebut yaitu factory. Kemudian kita mengubah namanya menjadi kentang. Setelah itu kita lanjut klik build, lalu klik refiles. Jadi di sini adalah kita memasukkan produk dan juga location-nya. Untuk produk pada bagian entity yaitu kita klik kentang goreng. Untuk location-nya dimulai dari aktivitas yang pertama yaitu pembersihan kentang, kita klik OK. Quantity-nya kita klik 1. Occurrence-nya kita klik INF dan frekuensinya kita klik 1. Selanjutnya untuk location yang kedua yaitu pemeriksaan kentang, quality-nya tetap 1, occurrence-nya INF, dan juga frekuensinya yaitu 1. Tahap yang ketiga menggunakan entity yang sama yaitu kentang goreng, location-nya yaitu aktivitas ketiga pengolahan kentang, 1, INF, 1. Selanjutnya tahap yang keempat, entity-nya kentang goreng, location-nya yaitu packing, 1, INF, 1. Aktivitas yang kelima, dengan location-nya adalah pemberian kode, quality-nya 1, occurrence-nya INF, dan juga frekuensinya 1. Kemudian
aktivitas yang selanjutnya, location inspeksi, kuantitinya 1, INF, dan frekuensinya 1. Setelah itu kita lanjut, kita klik build, dan kita lanjut ke tahap processing. Jadi untuk tahap ini adalah kita masukkan entity, location, dan juga outputnya nanti. Untuk yang pertama yaitu entity-nya tetap menggunakan kentang goreng, location atau aktivitas yang pertama yaitu pembersihan kentang. Untuk outputnya masih sama kentang goreng, dan juga untuk destinasinya yaitu tahap selanjutnya dari aktivitas pembersihan kentang yaitu pemeriksaan kentang. Dan kita lanjut ke bagian move logic. Untuk move logic ini kita klik bagian start feed. Pada bagian start feed ini kita memasukkan data yang kita gunakan, dan data yang kita gunakan itu adalah sebanyak 10. Dan pada aktivitas pertama yaitu pembersihan kentang, kita memasukkan datanya dari 7, 8, 5, 6, 4, 7, 6, 5, 5, 6. Kemudian klik enter. Selanjutnya kita klik auto fit. Kemudian ini kita ubah menjadi discrete distribution, dan juga kita klik OK. Nah, di sini akan muncul distribusinya yaitu ada binomial dan juga Poisson. Untuk ranknya sendiri binomial sebanyak 100 dan juga Poisson itu 75,6, dan yang kita gunakan adalah yang nilai rank tertinggi yaitu binomial. Selanjutnya kita klik export. Pada export ini aplikasinya kita ubah menjadi software yang kita gunakan yaitu ProModel. Dan fit distribution ini adalah rank yang tertinggi, yaitu karena data yang kita gunakan rank tertingginya adalah binomial, jadi kita klik binomial, kemudian kita klik OK. Kemudian ini kita tutup. Nah, selanjutnya pada bagian move ini kita klik bagian build, kita pilih move for, kemudian pada bagian time kita tinggal pastekan dan kita klik paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan lanjut ke tahap yang kedua. Nah, pada tahap yang kedua yaitu masih sama, kita memasukkan entity-nya adalah kentang goreng. Untuk location-nya, sekarang kita beralih lokasi awalnya yaitu pemeriksaan kentang. Kemudian pada bagian output tetap kentang goreng, dan destination-nya yaitu pengolahan kentang. Jadi dia akan muncul panas seperti ini. Selanjutnya pada move logic itu kita klik start feed, kemudian kita memasukkan data pada pengecekan kentangnya itu dari data pertama 5, 3, 2, 4, 4, 6, 4. Tiga, 5, 6. Kemudian enter, pilih auto fit. Ini kita pilih discrete distribution dan kita klik OK. Akan muncul hasil binomial dan juga Poisson. Kemudian export. Aplikasi kita ubah menjadi ProModel. Dan ini kita pilih binomial dikarenakan nilai binomial lebih tinggi. Kemudian OK. Kemudian ini kita tutup. Selanjutnya pada bagian move logic ini kita pilih build.
untuk kategorinya kita pilih move for, dan juga time-nya kita tinggal pastekan dan klik paste. Nah, akan muncul nilainya seperti ini. Selanjutnya yaitu entity kentang goreng. Untuk location-nya menjadi pengolahan kentang, dan destinasinya menjadi packing. Kemudian untuk move logic-nya kita klik start feed, kemudian kita masukkan data yang akan kita gunakan, yaitu 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 2. Masih melakukan langkah yang sama, yaitu kita klik auto fit, pilih discrete distribution, export. Kemudian aplikasi ubah menjadi pro model. Dan masih sama, binomial adalah angka tertinggi. Kemudian ini kita pilih binomial dan klik OK. Selanjutnya pada bagian move logic kita pilih build, kita pilih move for, dan time-nya kita tinggal paste. Setelah hasilnya keluar, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita memasukkan entity. Untuk location-nya kita pilih dari packing. Untuk output-nya kentang goreng. Dan untuk destinasinya yaitu pemberian kode. Kemudian move logic, start feed, kita masukkan data dari pemberian kode. 2, 1, 2, 2, 1. Enter, auto fit, discrete distribution, export. Kita pilih pro model, dan ini pilih binomial. Kita tutup, dan pada bagian move logic kita pilih build, kategorinya move for, dan time-nya kita paste. Dan jika nilainya sudah keluar, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu entity-nya kentang goreng, location-nya pemberian kode. Untuk output-nya kentang goreng, destinasinya inspeksi, kemudian kita klik OK. Logic, langkah yang sama, start feed, dan kita masukkan data dari 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2. Kemudian auto fit, discrete distribution, export, aplikasinya adalah pro model. Ini tetap binomial, dan kita klik OK. Kemudian kita tutup. Kita lanjut ke logic-nya, kita ubah dari build, terus time-nya kita tinggal copy paste. Setelah muncul, kita lanjut ke aktivitas yang terakhir,
Entiti kentang goreng, lokasinya adalah dari inspeksi, kemudian outputnya kentang goreng, dan destination-nya yaitu exit. Untuk logic kita pilih start feed, kemudian kita masukkan datanya 324 3233. 232, enter. Selanjutnya pilih auto feed, discrete distribution, kita klik OK, kita klik export. Aplikasinya adalah ProModel. Feed distributionnya adalah binomial, karena masih binomial yang nilai tertinggi, kita klik OK, kita tutup, dan pada bagian move logic kita klik build, kita pilih move forward dan time-nya di paste, klik paste. Nah, setelah itu langkah yang kita lakukan adalah kita akan merunning. Tapi sebelum itu kita akan melakukan setting dengan cara klik simulation, kemudian option. Untuk runtime-nya kita gunakan angka 8 dikarenakan pada soal waktu yang digunakan adalah 8 jam, dan number of replication-nya kita gunakan 10 dikarenakan kita menggunakan 10 data. Kemudian kita klik OK, dan kita akan run, save and run. Nah, dikarenakan kita belum save, jadi kita akan save. Jadi kita save di folder yang kita inginkan. Kita klik atau kita ketik nama file sesuai dengan keinginan. Kemudian kita save. Setelah di running, dia akan tampil atau muncul seperti ini. Dan untuk mempercepat proses running, kita tarik garis ini sampai ke ujung dan runningnya akan menjadi cepat seperti ini. Nah, jika muncul pengumuman atau pemberitahuan, ini yang berarti adalah proses running dari program ProModel ini berlangsung dengan berhasil, jadi kita klik yes. Untuk skenario-nya kita pilih normal run, dan juga replikasinya kita pilih all. Dan kita klik OK, kemudian kita pilih entity aktivitas, dan ini akan muncul. Nah, jadi yang akan digunakan pada bagian jurnal yaitu time in system seperti ini, dan angka ini akan digunakan pada proses perhitungan di bagian jurnal. Setelah itu kita akan bergeser ke bagian hasil dan pembahasan. Untuk subbab yang pertama yaitu verifikasi dan validasi, ini berisi dari penjelasan apa itu verifikasi dan validasi. Verifikasi sendiri merupakan proses perbandingan antara model konseptual dengan model simulasi. Sedangkan validasi ini bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah kita melakukan pemeriksaan. Jadi ini adalah gambar 3.1 yaitu hasil checking error, dan ini menunjukkan bahwa proses run dari program adalah berhasil. Kemudian analisanya, untuk analisa itu ada bagian pertama yaitu menghitung jumlah replikasi. Replikasi yang kita gunakan yaitu sebanyak 10 replikasi dengan data sebagai berikut. Data ini adalah total waktu dalam satuan menit. Kemudian kita akan menemukan rata-ratanya yaitu 9,232, dan kita menggunakan standar deviasi sebesar 0,386 dan juga variansinya 0,149. Untuk mendapatkan nilai standar deviasi dan juga variansi, kita menggunakan software Excel untuk mempermudah perhitungan. Selanjutnya yaitu kita gunakan N sama dengan 10 dikarenakan terdapat 10 data atau 10 percobaan, dan N kurang 1 sama dengan 9 dengan confidence levelnya yaitu 95%. Maka A-nya yaitu 1 dikurang 95% sama dengan 5%, atau bisa dikatakan 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu sebesar 1,96. Kemudian untuk half fit-nya yaitu kita akan mendapatkan hasil 0,276.
dan nilai beta itu sama dengan nilai half width, yaitu sama 0,276, dan untuk nilai n aksennya yaitu 2,74 dan kita bulatkan menjadi 3. Sehingga dari tabel verifikasi tersebut terdapat 10 replikasi dan menghasilkan rata-rata waktu 9,232 menit. Sehingga perhitungan yang telah kami lakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi, dan kita menggunakan replikasi 1, 2, dan 3 dengan total waktu pengukuran dalam satuan menit dan juga sistem produksinya. Nah, dikarenakan jumlah N1 sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana jika H0 μ1 dikurang μ2 sama dengan 0, itu dapat dikatakan valid dikarenakan nilai 0 berada pada rentang μ1 dikurang μ2. Kemudian H1 itu dapat dikatakan tidak valid jika μ1 min μ2 itu tidak sama dengan 0. Dan masing-masing populasi ini saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasinya, dan jumlah sampel pada masing-masing populasi ini juga tidak harus sama, serta variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Sehingga ini adalah penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval dengan tabel replikasi, real system, dan juga nilai pro modelnya. Dan ini kita dapatkan dari software. Dan kita akan mendapatkan nilai DF yaitu 2,035 dan kita akan bulatkan menjadi 2, dan nilai HW itu adalah 10,381. Sehingga confidence intervalnya yaitu 3,972 lebih kecil sama dengan μ1 min μ2 lebih kecil sama dengan 24,734 sama dengan 1 min alfa. Dan analisa dari perhitungan ini adalah dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai berada di luar pada rentang μ1 min μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat itu tidak valid. Hal ini dikarenakan ada terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu atau output simulasi. Ini adalah output simulasi, yaitu hasil output dari software yang kita gunakan, dan pada gambar 3.2 adalah hasil outputnya. Kemudian pada gambar 3.3 yaitu ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita gunakan tadi. Selanjutnya pada bagian analisa output. Dari hasil output pro model yang dapat diketahui bahwa aktivitas distribusi kentang goreng memiliki 6 aktivitas, antara lain yaitu pembersihan kentang, pengolahan, packing, pemberian kode, sampai dengan inspeksi. Dari hasil result yang didapatkan diketahui bahwa nilai average time in system pada satuan menit ini muncul pada replication 1 selama 8,80 menit, replikasi 2 selama 8,71 menit, replikasi 3 selama 9,43, replikasi 4 selama 9,22, replikasi 5 selama 9,22, replikasi 6 selama 8,94, replikasi 7 selama 10 menit, replikasi 8 selama 9,37 menit, dan replikasi 9 selama 9,58 menit, serta replikasi 10 selama 9,05 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 min μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan ada terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total output simulasinya. Kemudian yaitu bagian 4, bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari permasalahan ini adalah proses produksi tersebut diawali dengan datangnya kentang yang akan diproduksi sampai ke proses packingannya. Semua aktivitas tersebut memerlukan analisis yang lebih agar dapat mencapai keoptimalan pengolahan yang diinginkan. Untuk itu,
Agar memudahkan dan menghemat waktu, analisis dan pengolahan data dibantu dengan menggunakan software ProModel. Hasil output dari software ini diketahui terdapat antrian pada aktivitas produksi kentang di PT Jaya Utama. Dari hasil verifikasi dan validasi pun didapat H0-nya ditolak dikarenakan nilai 0 berada di luar rentan -1-2 sehingga dapat dikatakan data yang diperoleh tidak valid. Sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data yang lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Serta untuk saran penelitian lebih lanjut, yaitu peneliti harus lebih cermat mempertahankan serta mengoptimalkan sistem yang telah diterapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mensimulasikan berbagai software simulasi yang beragam agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu pada bagian daftar pustaka, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun laporan jurnal ini. Sekian dari video yang dapat kami jelaskan mengenai analisis simulasi sistem pada produksi kentang goreng di PT Jaya Utama dengan software ProModel. Semoga untuk teman-teman yang menonton dapat bermanfaat. Sekian dari kami dan terima kasih.